Speech delay merupakan salah satu kondisi di mana anak-anak mengalami keterlambatan bicara hingga usianya menginjak 2 tahun atau bahkan lebih. Biasanya, anak-anak yang mengalami terlambat bicara dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor psikologis dan faktor neurologis. Namun sayangnya, sebagian dari moms belum memahami dan dibuat panik terhadap kondisi si kecil yang mengalami masalah terlambat bicara dibanding teman-teman sebayanya. Lalu apakah orang tua dapat mendeteksi tanda-tanda speech delay pada anak? Dan bagaimana cara orang tua mencegah speech delay pada si kecil? Maka dari itu, Nakita.id telah mewawancarai psikolog anak untuk mengetahui lebih dalam seputar orang tua mendeteksi speech delay pada anak. Yuk saksikan wawancaranya di video ini. Jangan lupa untuk like dan komen videonya, serta subscribe YouTube Nakita Channel. Bisa sekali ya, karena kalau sekarang ini untungnya, kalau menurut saya sebagai orang tua, kita itu dibantu sekali dengan digital, dengan akses yang sangat mudah dari internet gitu ya. Jadi kalau kita bicara tahapan, kita cari aja, kita search tahapan perkembangan bahasa anak, itu bisa muncul tuh, bisa tentu pilih website-website yang terpercaya ya gitu ya. Nah, bisa kita cek sebetulnya, oh jadi anak saya umur berapa, udah bisa apa ya harusnya gitu ya. Atau kalau buat anak-anak yang masih kecil, salah satunya adalah IDEAI, itu ada ya tahapan perkembangan anaknya gitu ya. Nah, jadi udah bisa apa, kita bisa cek di situ. Jadi sangat mungkin bisa dideteksi secara dini oleh orang tua sebetulnya kalau terkait masalah speech delay. Cara mencegah speech delay itu adalah sebetulnya semua delay. Jadi kalau kita bicara perkembangan, kemampuan perkembangan anak itu bisa jadi optimal, kunci pentingnya adalah stimulasi. Ya, jadi apa yang bisa dilakukan orang tua adalah melakukan stimulasi. Stimulasi itu apa sih? Stimulasi itu kayak kasih pancingan gitu, supaya kemampuannya keluar gitu. Nah, kalau buat anak seringkali stimulasinya semuanya dalam bentuk bermain sebetulnya gitu. Jadi ketika orang tua sudah cukup memberikan kesempatan pada anak untuk kita main bareng, kita berinteraksi bareng, kita melakukan aktivitas bersama-sama yang bertujuan untuk menstimulasi perkembangannya, harusnya kemampuan anak bisa jadi berkembang dengan optimal. Kalau terkait bahasa gitu ya, misalnya aktivitasnya bisa jadi main tebak-tebakan, atau bukan selalu main tapi sesuatu yang menyenangkan, baca buku misalnya gitu ya, main tebak-tebakan pakai buku, diceritakan buku gitu ya, karena itu kan akan menambah perbendaharaan kata buat anak gitu ya, hal-hal seperti itu. Dan juga bermain peran, main dokter-dokteran, main jual-jualan, main masak-masakan, sehingga anak habis itu jadi paham tentang komunikasi 2 arah. Itu dia moms jawaban seputar orang tua mendeteksi speech delay pada anak. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.